Soal ulangan kelas 9 materi pokok bangunan sisi lengkung. Kemarin kita ulangan, Pak temukan itu masih banyak yang belum tuntas. Karena itu Pak coba buatkan video ini untuk penjelasan tentang penyelesaian soal ulangan kemarin. Ada 3 nomor yang kita ambil dari buku siswa. Oke, kita lihat soal nomor satunya. Luas permukaan tabung yang panjang jari-jari alasnya 9 cm dan tinggi 20 cm dan pi 3,14 adalah. Baik, di sini secara geometris Pak gambarkan seperti ini. Kita gambarkan kayak begini. Kemudian kita tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui jari-jarinya 9 cm, tinggi 20 cm dan pi 3,14. Yang ditanya luas permukaan tabung. Baik, luas permukaan tabung itu kita peroleh dari menjumlahkan semua sisi-sisi tabung. Tabung itu memiliki 3 sisi, sisi alas, sisi atas dan sisi lengkung. Di mana sisi alas itu berbentuk lingkaran, luasnya pi r kuadrat, sisi atas juga bentuknya lingkaran, luasnya pi r kuadrat, sehingga pi r kuadrat tambah pi r kuadrat 2 pi r kuadrat. Sedangkan sisi lengkungnya, ini kalau kita buka bentuknya adalah persegi panjang, di mana panjangnya itu tidak lain adalah sama dengan keliling lingkaran dan lebarnya adalah tinggi dari tabung, sehingga luas dari selimut tabung atau luas sisi lengkungnya adalah 2 pi r dikali T. Oke, kita masukkan nilai-nilainya yang sudah diketahui. 2 kali 3,14, pi nya 3,14, kita gantikan ke sini, dikalikan r nya 9 kuadrat, ditambah 2 kali 3,14, r nya 9 kali 9, t nya 22 kali 22. Oke, kita dapatkan hasil perhitungannya 508,68 ditambah 1243,44. Luas permukaan tabungnya hasil penjumlahan 508,68 ditambah 1243,44 adalah 1752,12 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung adalah 1752,12 cm persegi. Baik, ini adalah pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, luas permukaan kerucut yang berdiameter 12 cm dan tinggi 8 cm dan nilai pi 3,14 adalah. Baik, dari informasi itu kita bisa tuliskan diameternya 12 cm. Kalau diameternya 12 cm, maka jari-jarinya pasti 6 cm. Kenapa? Karena hubungan antara diameter dan jari-jari itu 2 kali jari-jari sama dengan diameter, atau setengah dari diameter itu adalah sama dengan jari-jari. Tingginya 8 cm dan pi 3,14. Ditanya luas permukaan kerucut. Baik, kita jawab. Luas permukaan kerucut itu ditentukan oleh rumus pi r kuadrat ditambah pi rs. Kerucut itu dia ada 2 sisi. Jadi ada sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut kerucut itu berbentuk juring, Dia terdiri dari kita lihat sini ada keliling lingkaran dan selimut kerucut. Selimut kerucut itu dirumuskan dengan pi rs, sedangkan luas alasnya adalah pi r kuadrat. S itu apa? S itu adalah garis pelukis. Garis pelukis itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di mana di sini tingginya 8 cm, jari-jarinya 6 cm, maka dengan teorema Pythagoras kita dapatkan S atau garis pelukisnya adalah akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Kalau misalnya adik-adik sudah mahir, kalau di kelas 8 kemarin dengan triple Pythagoras, bilangan-bilangan ini sudah bisa langsung adik-adik menentukan nilai S-nya dengan menggunakan triple Pythagoras 6, 8, dan 10. Atau kalau kita hitung juga hasilnya adalah kita dapat panjang garis pelukisnya 10 cm. Setelah kita dapatkan panjang garis pelukis, R-nya sudah ada, pi-nya sudah ada, kita langsung masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Luas permukaan kerucutnya pi 3,14, R-nya 6 dikalikan 6 kuadrat ditambah pi 3,14, R-nya 6, S-nya 10. Oke, kita lanjutkan hitung. Kita dapat hasil perkalian 3,14 dikali 6 kuadrat itu 113,4 ditambah 3,14 kali 6 kali 10 hasilnya adalah 188,4.
kita jumlahkan, hasilnya ada 301,44 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucutnya adalah 301,44 cm persegi. Ya, yang ketiga itu tentang volume bola. Volume bangun ruang, pertanyaannya, volume bangun ruang pada gambar tersebut adalah, baik berdasarkan gambar, kita ketahui jari-jari bolanya adalah 12 cm. Yang tanya volume bola, baik volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Kita masukkan, R nya sudah diketahui 12, berarti 4/3 dikali 3,14 dikali 12 pangkat 3. Kita dapatkan 4/3 kali 3,14, 12 pangkat 3 itu 1728 dikali 3,14 dikalikan 4/3 lagi, hasilnya adalah 7234,56 cm persegi. Demikian pembahasan ulangan yang sudah kita lakukan kemarin, masih banyak yang belum tuntas. Semoga dengan penjelasan ini kita cari waktu untuk ulangan remedial dan hasilnya semoga lebih baik.